Terima kasih untuk 3.000 subscriber 0% podcast. Bantu saya untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke seluruh penjuru negeri. 10% penghasilan dari program podcast ini akan disumbangkan untuk fakir miskin, yatim piatu, pembangunan masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Dengan Anda mensubscribe, Anda sudah menyumbang dan membantu saya untuk terus mengembangkan program podcast ini. Yang kedua, penting untuk diingat bahwa mulai saat ini durasi 0% podcast paling lama hanya 14 menit. Selamat menonton, brother. Lagi-lagi ini soal sampah di Kabupaten Bangkalan yang belum kunjung selesai. Kemarin lusa HMI Cabang Bangkalan melakukan aksi demonstrasi di depan Pemkab Kabupaten Bangkalan berbicara dan menyuarakan tentang sampah. Ada apa lagi dengan sampah? Langsung saja saya sapa Mas Maskur, Ketua HMI Cabang Bangkalan. Selamat datang kembali di 0% Podcast. Mas, terima kasih atas waktunya, Mas. Terima kasih sudah hadir kembali di 0% Podcast. Mas Maskur, sekarang kita akan berbicara terkait dengan sampah. Pasca penutupan TPA sampah yang ada di Desa Parseh, Bangkalan sudah tidak banjir sampah lagi. Dan menurut informasi yang saya tangkap, Pemkab Bangkalan sudah memiliki TPA baru, yaitu di daerah Ompul. Kan sudah tidak ada masalah, Mas. Terus kenapa Anda masih demo lagi? Ya, baik, terima kasih Mas Petrus. Berbicara tentang TPA yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan yang katanya dipindah ke Arusbaya itu, sebetulnya di situ itu bukan TPA milik Pemkab. Di situ yang kami ketahui itu adalah sistem sewa. Sebentar, bukan TPA milik Pemkab. Iya. Oke. Karena yang kami ketahui di situ adalah sistem sewa dan belum memiliki izin yang jelas terhadap pembuangan sampah yang di Arusbaya itu. Izin yang jelas ini yang Anda maksudkan bagaimana? Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, di situ hanyalah sistem sewa. Artinya pemerintah Kabupaten Bangkalan secara lahan ini masih belum memiliki yang final. Kemudian Anda melakukan aksi demonstrasi. Apa dasarnya? Atas dasar seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sampah ini kan sudah problem lama sebenarnya. Pasca terjadi penolakan di beberapa kecamatan kemarin itu, TPA sekarang dipindahkan ke Arusbaya. Di sana itu bukan TPA tapi TPS, tempat pembuangan sementara begitu kan. Artinya hingga hari ini pemerintah Kabupaten Bangkalan belum memiliki TPA yang final, yang sesuai dengan undang-undang dan perda serta regulasi yang ada. Itu dasar yang pertama. Ya, yang kedua adalah persoalan TPS yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangkalan ini masih belum jelas juga titik-titiknya di mana saja begitu kan, sehingga terjadi beberapa kali tumpukan sampah yang ada di tengah-tengah kota di Kabupaten Bangkalan, sehingga menurut kami dari teman-teman HMI ini sangat miris apa yang terjadi di Kabupaten Bangkalan persoalan sampah ini. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa tidak ada regulasi yang jelas di daerah TPS ya. Anda menyebutkan TPS yang di daerah Arusbaya, di daerah Ompul ini ya. Yang kemudian TPS-nya juga masih belum jelas. Ya, titik-titiknya di mana saja. Titik-titiknya di mana saja juga belum jelas. Tetapi kan tidak ada masalah dari masyarakat sekitar di daerah Arusbaya, di daerah Ompul ini. Tidak ada penolakan atau tidak ada hal yang perlu disikapi, terus kenapa Anda demo? Ya, berbicara tentang di Kecamatan Arusbaya ya, kami dari teman-teman HMI sudah beberapa kali mencari data dan turun ke bawah. Ternyata di situ juga terjadi penolakan terhadap pembuangan sampah di Kecamatan Arusbaya begitu kan, sehingga dari situlah kami merasa bahwasanya pemerintah Kabupaten Bangkalan ini hingga hari ini masih belum tegas dan jelas dalam persoalan menangani sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Menurut data yang Anda cari tersebut, penolakan tersebut kenapa? Ya, karena dianggap mencemari lingkungan di sekitar. Dan yang kedua, tempat pembuangan sampah di Arusbaya itu ternyata dibuang di sungai aktif, sehingga sungai aktif itu nanti ketika musim hujan sangat akan berdampak berbahaya terhadap masyarakat, karena sungai ini ketika hujan nanti kan sampah itu kan dibawa begitu kan, sehingga pencemaran lingkungan ini nantinya akan jauh lebih buruk begitu. Oh, jadi yang di daerah Arusbaya, di daerah Ompul ini dibuang di sungai aktif. Dibuang di sungai. Sekarang aktif. Kan masih musim kemarau nih musim kemarau. Belum ada aliran yang deras begitu ya. Nanti kalau sudah ada aliran yang deras,
kasihan masyarakat yang mengkonsumsi air sungai buat mandi, buat cuci baju, ini kan dampaknya sangat negatif terhadap kesehatan masyarakat sendiri. Apalagi air sungainya dibuat untuk bagaimana bercocok tanam begitu ya. Betul, betul. Baik, Mas Maskur. Pertanyaan saya sekarang begini. Bagaimana mungkin ada penolakan dari masyarakat sementara di sana sudah dibuangi sampah? Tidak mungkin dong, DLH belum melakukan mediasi dengan tokoh masyarakat sekitar, boro-boro langsung dibuang kan tidak mungkin. Bagaimana ada penolakan? Ya, sebenarnya ini indikasi yang kami khawatirkan terjadinya permainan antara oknum dengan oknum yang ada di Kecamatan Arusbaya. Permainan maksudnya bagaimana? Ada kong kali kong permainan tanpa sepengetahuan masyarakat, tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat, mungkin mengambil keputusan sepihak dengan orang-orang yang ada di sana, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat tadi begitu kan. Artinya ketika terjadi penolakan dari masyarakat di sana sendiri kan tidak clear begitu kan. Seandainya clear, tidak mungkin dong ada penolakan dari masyarakat kan begitu. Pasca dibuangi begitu ya. Kan. Oke. Tuntutan Anda ketika kemarin demo itu apa aja nih kalau boleh tahu? Ya, yang pertama segera pemerintah Kabupaten Bangkalan segera menentukan TPA sesuai perda dan regulasi yang ada. Terus yang kedua segera tentukan TPS yang ada di Kabupaten Bangkalan sehingga sampah ini tidak berserakan di mana-mana. Terus yang ketiga, pemerintah Kabupaten Bangkalan ini kami menuntut dan meminta terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup, karena bagi kami Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini sudah tidak becus dalam mengurusi persoalan sampah. Tidak becusnya kenapa, Mas? Terbukti hingga hari ini persoalan sampah masih belum bisa ditangani dengan baik dan benar. Tidak ditangani dengan baik dan benar itu yang bagaimana? Yang sesuai regulasi yang ada tadi. Regulasi yang bagaimana? Selain regulasi, apa aja? Terus selain regulasi, penerimaan dari masyarakat, ya, penerimaan dari masyarakat terhadap TPA yang memang ditujukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan begitu kan. Terbukti tadi banyak penolakan yang terjadi di beberapa kecamatan dan di beberapa desa, dan banyak ini bukan persoalan problem baru ya, semua orang saya kira sudah mengetahui proses penolakan yang terjadi di masyarakat. Terakhir di Arusbaya ini di sana juga ditolak gitu kan. Artinya kami menurut hemat kami ini merupakan ketidakbejusan daripada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persoalan sampah. Terus kenapa demo ke PLT Bupati, meminta PLT Bupati kemarin menemui teman-teman dari AMI? Sebelumnya kami perlu ceritakan sedikit, kami pernah melakukan audiensi dengan baik itu dengan DNH, baik itu dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bahkan yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini, ya kami tidak bisa memberikan keputusan apa-apa, Mas. Karena pada prinsipnya kami ini tetap mengacu terhadap jajaran pemerintah tertinggi di Kabupaten Bangkalan, yakni Pak PLT Kabupaten Bangkalan begitu. Oh begitu. Ya, sehingga ketika audiensi, sehingga atas dasar itulah kami langsung melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan begitu kan. Ditemui nggak sama PLT Bupati? Waktu kami audiensi ketemu oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ketika demo kemarin? Dan ketika demo ini yang sangat mengecewakan bagi kami, Pak PLT ini tidak menemui kami. Kenapa tidak ditemui, alasannya? Alasannya banyak sekali ya, cuman menurut hemat kami Pak PLT ya pengecut saja begitu, tidak mau menemui kami masa aksi demonstrasi begitu kan. Seandainya beliau ini menjadi pemerintah yang bijak dan mau dikritis oleh pemerintah oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, saya meyakini beliau akan menemui kami begitu kan. Mungkin lebih tepatnya beliau ya mohon maaf, mungkin cari aman saja begitu kan. Cari aman saja begitu ya. Oke, baik. Mungkin sedang ada tugas lain atau keluar kota atau bagaimana mungkin, Mas? Meskipun ada tugas lain, menurut kami persoalan sampah ini persoalan yang sangat urgent di Kabupaten Bangkalan yang harus segera diselesaikan begitu kan. Dan kami datang secara baik-baik membawa tuntutan terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ayo, apa yang kemudian bisa kita musyawarahkan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kami membawa tuntutan itu. Seandainya tuntutan Anda tersebut tidak ditunaikan oleh Pemkab Kabupaten Bangkalan, khususnya PLT Bupati dan DLH, ini apa yang akan Anda lakukan? Ya, kami pastikan dari teman-teman HMI akan kembali turun ke jalan dengan membawa masa aksi yang jauh lebih besar lagi. Karena kami kemarin sudah ada itikat baik, mulai dari pagi jam 9 kami sudah keluar di jalan dan sudah minta dan mendesak pemerintah Kabupaten Bangkalan khususnya PLT untuk menemui kami. Sampai jam 5 sore kami tidak ditemui. Artinya sudah tidak ada itikat baik, maka satu-satunya cara dari kami teman-teman HMI Cabang Bangkalan akan segera melakukan turun aksi kembali.
Oke, baik. Karena memang persoalan sampah ini yang saya ikuti sejak tahun 2019-2020 ya. Ya, Ini udah rame di Kabupaten sangat Bangkalan. Dan tadi Anda mengatakan satu-satunya TPA yang dimiliki oleh Pemkab Kabupaten Bangkalan hanya di daerah Puluh ya. Ya, di daerah Puluh. Selainnya itu adalah sewa. Selainnya adalah sewa. Dan TPA yang dimiliki Pemkab ini yang dibangga-banggakan ternyata tidak sesuai dengan undang-undang ataupun perda yang berlaku begitu. Tidak sesuainya bagaimana? Di di Perda nomor 5 2012 itu dikatakan bahwasanya salah satu tempat pembuangan sampah ini harus ada di dataran rendah. Dan jarak antara tempat pembuangan sampah dengan rumah pemukiman rumah ini minimal 500 meter. Minimal itu. Ternyata yang di sana itu yang pertama di Pulu itu kenapa kami mengatakan tidak sesuai? Di sana ada di dataran tinggi. Yang kedua jarak antara tempat sampah dengan pemukiman rumah ini hanya sekitar 300 plus 1 meter. Tidak sesuai dengan 500 meter tadi begitu kan. Oke, baik. Mas Maskur, terkait dengan informasi yang Anda terima ya dari masyarakat di daerah Ompul, Desa Ompul ya, Desa Ompul, ada kemungkinan penolakan nggak? Sangat besar, kemungkinan penolakan dari laporan yang Anda terima, misalnya. Sangat besar, bukan memungkinkan ada, tapi kemungkinan sangat besar akan terjadi penolakan kembali. Oke, baik Mas Maskur, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Mas Maskur untuk menyampaikan apa yang penting didengarkan oleh PLT Bupati Bangkalan, karena kemarin tidak menemui teman-teman dari AMI, jadi mungkin beliau bisa mendengarkan podcast ini ya, bisa melihat podcast ini dan mendengarkan. Ya, betul. Apa yang penting untuk didengarkan oleh PLT Bupati Bangkalan? Silakan. Pertama, segera tentukan TPS dan TPA sesuai regulasi yang ada. Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup karena sudah tidak becus dalam mengurusi persoalan sampah. Selanjutnya, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat di daerah Ompul? Ya, pertama bagi kami pemerintah Kabupaten Bangkalan menurut kami masih belum memiliki solusi yang konkret dan baik untuk persoalan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Terus yang kedua, persoalan tadi sungai aktif itu akan sangat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat ketika nanti sudah musim hujan. Apalagi dibuat bercocok tanam ya. Yang paling terakhir, saya ingin Mas Maskur memberikan kesimpulan terkait dengan sampah di Kabupaten Bangkalan. Ya, sampah di Kabupaten Bangkalan ini yang katanya Bangkalan Kota Zikir dan Kota Selawat, bagi kami lebih tepatnya mungkin Bangkalan itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sampah yang terjadi. Lebih tepatnya Bangkalan ini ya kota sampah begitu kan. Dalam tanda kutip Kota Zikir dan Selawatnya ini dinodai dengan adanya sampah yang hingga hari ini masih belum menemukan solusi yang konkret dari pemerintah Kabupaten Bangkalan itu sendiri. HMI siap mengawal sampai ke titik mana nih? Ya, HMI siap mengawal sampai pendirian TPA TPA final yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangkalan yang disepakati oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Serius, nanti pas redup di tengah jalan? Insya Allah tidak. Ini merupakan komitmen kami dari teman-teman HMI selingkup cabang Bangkalan. Kami sudah konsolidasi akbar, kami sudah mengkomunikasikan dengan semua pihak-pihak terkait untuk kemudian komitmen kami ini mengawal sampai tuntas persoalan sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ini direkam loh. Ya, betul. Saya siap mempertanggungjawabkan itu. Oke, baik. Saya sangat mendukung sekali urusan yang seperti ini, karena problem persoalan sampah ini sejak tahun 2019 itu udah ramai. Dan sampai saat ini belum menemukan titik terang, solusi yang tepat. Tapi kalau boleh kita berbicara ya, yang ditangani oleh DLH Kabupaten Bangkalan tidak seluruh kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Ya, betul. Hanya kecamatan kota saja. Ya, betul. Kalau di desa-desa kita punya sampah, dibakar di desa-desa, selesai. Ini hanya kecamatan kota saja loh. Hanya di kecamatan kota saja. Sudah kalang kabut seperti ini. Ya, betul. Apalagi se-kabupaten. Ya, betul. Gitu kan. Ya, saya mengundang secara resmi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan untuk berkenan hadir di 0% Podcast. Klarifikasi semua di sini. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Mas Maskur. Sehat, sukses, dan murah rezeki selalu. Amin. Siap, Mas.